Asih Hombing dengan NPM 2101101173. Saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang menarik dan relevan dengan judul klasifikasi model pengambilan keputusan. Klasifikasi model pengambilan keputusan menurut Guade dibagi menjadi dua. Yang pertama itu model kuantitatif. Model kuantitatif adalah serangkaian asumsi yang tepat yang dinyatakan dalam serangkaian hubungan matematis yang pasti. Ini dapat berupa persamaan atau analisis lainnya, atau merupakan instruksi bagi komputer yang berupa program-program untuk komputer. Adapun ciri-ciri pokok model ini diterapkan secara lengkap melalui asumsi-asumsi dan kesimpulan berupa konsekuensi logis dari asumsi-asumsi tanpa menggunakan pertimbangan atau institusi mengenai proses dunia nyata atau praktik atau permasalahan yang dibuat model atau pemecahannya. Misalnya, dalam penelitian tentang kepuasan pelanggan di sebuah restoran, metode kuantitatif dapat digunakan dengan menyebarkan survei kepada pelanggan dengan pertanyaan yang memiliki skala penilaian numerik, seperti dari 1 hingga 5 untuk tingkat kepuasan. Setelah itu, data dari survei tersebut dapat dianalisis menggunakan metode statistik seperti analisis regresi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, model kualitatif. Model kualitatif berdasarkan atas asumsi-asumsi yang ketepatannya agak kurang jika dibandingkan dengan model kuantitatif, dan ciri-ciri digambarkan melalui kombinasi dari deduksi-deduksi asumsi-asumsi tersebut dengan pertimbangan yang lebih bersifat subjektif mengenai proses atau masalah yang pemecahannya dibuatkan modal. Metode kualitatif menurut Guade melibatkan pendekatan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami fenomena dengan mengumpulkan data non-numerik seperti kata-kata, gambar, atau observasi langsung. Ini biasanya digunakan untuk menjelajahi aspek kompleks dari pengalaman manusia atau untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tergantung suatu masalah. Sebagai contoh, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan merupakan masalah yang perlu dicari solusinya, sehingga tidak terjadi lagi kondisi-kondisi yang memprihatinkan di dunia pendidikan di Indonesia. Adapun faktor signifikan dan menjadi alternatif solusi dalam masalah peningkatan mutu pendidikan adalah manajemen yang efektif dan potensial serta terbentuk sekolah-sekolah yang mandiri, yaitu sekolah yang mampu mengelola dirinya sendiri tanpa harus menunggu instruksi dari atasan, sehingga kemandirian dan kebebasan dalam mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki dapat menghasilkan karya-karya yang orisinil yang berguna bagi peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya menurut Goulart dan Hicks. Menurut Goulart dan Hicks, klasifikasi model pengambilan keputusan dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode probabilitas. Metode probabilitas pada umumnya model-model keputusannya merupakan konsep probabilitas dan konsep nilai harapan memberi hasil tertentu atau the concept of probability and expect. Adapun yang dimaksud dengan probabilitas adalah kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu peristiwa tertentu atau the chance of particular event occurring. Demikian juga hanya dengan probabilitas statik atau proporsi statistik. Dikembangkan melalui pengamatan langsung terhadap populasi atau melalui sampel. Dari populasi tersebut, sampel itu sendiri merupakan bagian yang dianggap mewakili keseluruhan populasi. Sebagai contoh yaitu pengambilan keputusan yang diambil oleh seorang mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap pembiayaan pendidikan di Indonesia yang berasal
dari dalam negeri dan luar negeri. Mahasiswa tersebut mencari perbandingan besar biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pendidikan dengan masyarakat serta besarnya bantuan luar negeri untuk pendidikan setelah mengelompokkan data berupa dana yang berasal dari masyarakat, pemerintah, dan dana bantuan dari luar negeri secara statistik, maka mahasiswa tersebut dapat mengambil kesimpulan bahwa dana untuk pembiayaan pendidikan paling besar bersumber dari dana masyarakat. Yang kedua yaitu konsep tentang nilai-nilai harapan. Konsep tentang nilai-nilai harapan ini khususnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang akan diambilnya nanti menyangkut kemungkinan-kemungkinan yang telah diperhitungkan bagi situasi dan kondisi yang akan datang. Adapun nilai yang diharapkan atau nilai harapan dari setiap peristiwa yang terjadi merupakan kemungkinan terjadinya peristiwa dikalikan dengan kondisional. Sedangkan nilai kondisionalnya adalah di mana terjadinya peristiwa yang diharapkan masih diragukan. Sebagai contoh yaitu perwujudan championship sekolah merupakan visi dari setiap sekolah saat ini. Setiap kepala sekolah berlomba-lomba untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif sehingga tercipta championship school tersebut. Adapun solusi dari perwujudan sekolah juara seperti ini dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, championship school harus berorientasi pada siswa atau pioneer center. Yang kedua, championship school harus memenuhi kepuasan pelanggan sehingga tidak terjadi keluhan dari publik. Yang ketiga, memiliki standar yang tinggi dengan ekspektasi atau harapan yang tinggi. Yang keempat, personalisasi massal sebagai model organisasi. Yang ketiga yaitu model matriks. Selain model probabilitas dan nilai harapan, ada juga model lainnya. Model lain tersebut misalnya adalah model matriks atau Depaev matrix model. Model matriks merupakan model khusus yang menyajikan kombinasi antara strategi yang digunakan dan hasil yang diharapkan. Dalam hal ini, Goulart and Hicks mengatakan Depaev matrix is a particular convenient method of displaying and summarizing the expected value. Alternative strength model matriks terdiri atas dua hal, yakni baris dan lajur. Baris atau row bentuknya mendatar, sedangkan lajur atau kolom bentuknya menegak atau vertikal. Pada sisi garis berisi macam alternatif strategi yang digelarkan oleh pengambilan keputusan, sedangkan pada sisi lajur berisi kombinasi dan nilai harapan dalam kondisi dan situasi yang berlainan. Di sini tentu mari kita ambil sebuah contoh proses pemilihan smartphone ketika kita punya beberapa merek yang akan kita pertimbangkan, misalkan smartphone A, smartphone B, dan C. Kriteria yang akan kita gunakan adalah kualitas kamera, performa, harga, dan umur baterai. Kita memberikan bobot ke setiap kriteria untuk menunjukkan tingkat kepentingannya. Misalnya yang pertama itu kualitas kamera yaitu bobot 0,4, yang kedua performa bobot 0,3, yang ketiga harganya bobot 0,2, yang keempat umur baterai yaitu bobot 0,1. Kemudian kita akan menilai setiap merek berdasarkan kriteria-kriteria tersebut menggunakan skala misalnya 1:10, di mana 10 adalah yang terbaik dan 1 adalah yang terburuk. Setelah memberikan penilaian, kita mengalihkan masing-masing penilaian tersebut dengan bobotnya dan menjumlahkannya untuk setiap merek. Misalnya, jika merek A memiliki nilai 8 untuk kualitas kamera, 7 untuk performa, 6 untuk harga, dan 9 untuk umur baterai. Kita akan mengalihkan setiap nilai dengan bobotnya, kemudian menjumlahkannya. Setelah proses ini selesai, untuk setiap merek kita dapat menentukan merek mana yang memiliki nilai total tertinggi
Merek dan dengan nilai total tertinggi akan menjadi pilihan terbaik berdasarkan preferensi dan prioritasnya yang telah ditetapkan. Merek A memiliki nilai untuk kualitas kamera 7, untuk performa 6, untuk harga, dan 9 untuk umur baterai. Kita akan mengalihkan setiap nilai dengan bobotnya, kemudian menjumlahkannya. Setelah proses ini selesai, untuk setiap merek kita akan menentukan merek mana yang memiliki nilai total tertinggi. Merek dengan nilai total tertinggi akan menjadi pilihan terbaik berdasarkan preferensi dan prioritas yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu menurut Fisher. Klasifikasi model pengambilan keputusan menurut Fisher dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu model normatif. Model yang menerangkan bagaimana kelompok seharusnya mengambil keputusan dengan cara memberikan pedoman dasar, agenda, jadwal, dan urutan-urutan yang membantu kelompok mencapai konsensus. Penerapan model normatif meliputi 5 langkah. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi yaitu menentukan bagaimana situasi yang dihadapi. Yang kedua evaluasi. Evaluasi yaitu menentukan bagaimana situasi yang dihadapi. Yang ketiga pengawasan, yaitu menentukan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi tersebut. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yaitu menentukan pilihan atas berbagai alternatif yang telah dievaluasi. Yang kelima, pengendalian. Pengendalian yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil keputusan. Yang kedua, model deskriptif. Model yang menerangkan bagaimana kelompok mengambil keputusan. Model ini juga menerangkan atau menggambarkan segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Model ini juga memberikan kepala manajer informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan-keputusan dan tidak menawarkan penyelesaian masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi model keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses interaksi antara input sebagai bahan dasar pembentukan suatu model keputusan yang terdiri dari atas tujuan organisasi, kendala-kendala internal, kriteria pelaksanaan, dan berbagai alternatif pemecahan masalah. Interaksi tersebut diharapkan akan menghasilkan output yang baik yang berupa pelaksanaan keputusan, pengendalian, dan umpan baliknya. Pengambilan keputusan, baik keputusan pribadi maupun keputusan kelompok, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama keadaan lingkungan dan nilai-nilai yang kerap kali bertentangan. Yang kedua, pengaruh politik. Ketiga, emosionalisme. Keempat, tingkat pendidikan. Kelima, model keputusan faktual. Kelima faktor tersebut akan berpengaruh terhadap pembentukan suatu model keputusan. Terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan video presentasi saya. Dalam setiap slide dan kata yang terucap, jika ada kesalahan, saya minta maaf. Dan saya berharap mari kita lanjutkan langkah dengan semangat mewujudkan impian dan cita-cita yang kita harapkan. Untuk mengakhiri video ini saya ucapkan terima kasih. Bye bye.